Lurus lagi ya, seperti jalur pesawat di Wrangle tadi. Kalau di Wrangle tadi kan atas ke bawah. Tuh, ini kebalikannya. Iya kebalikannya. Menarik ya. Lagi. Cocokologi. Dan kalau kita lihat tadi, RRQ nampaknya turun cepat ke arah pulau kedua di Miramar. Kali ini mereka tidak mengarah ke area tersebut. Betul, ada sedikit perubahan juga yang dilakukan oleh RRQ. Ingat tadi mereka juga pas agak sedikit kesulitan. Dia kayaknya bakal balik lagi sih ke tempat asalnya di area sekitar Mountain Wave. Ya itu dia. Dan kalau kita perhatikan, Navi yang tadi turun di area selatan, mereka juga tidak turun di area tersebut. Oke. Tadi padat ya. Tadi selatan tuh ya, Vale del Mar tuh padat banget. Iya, tadi ramai. Sekarang kayaknya udah jadi hits. Oh, anak selatan ya, tadi kan hits gitu, pas hits-hitsnya rame gitu kan. Mereka sudah tidak di selatan lagi, mengarah ke area lain. Dan ternyata circle-nya berada di area tengah, bisa dikatakan dari Miramar kita, dan Aero berada di area utara ujung dari Miramar. Wow, ini sih kalau lihat circle kayak gini sih pandangan gue ya. Ini match terakhir. Ya. Kayak gini. Otomatis semuanya ngejaga posisi. Itu dia. Ini akan menjadi match yang cukup panjang teman-teman semuanya. Tapi kayaknya di La Cobreria enggak sih. Oh, sedikit berdekatan nampaknya ya. Dari Navi dan juga Execute nampaknya kali ini kita saksi satu orang sulit dari tim Execute sudah ter-take down. Betul, mungkin di sisi lain yang damai, tapi kali ini enggak, bahkan sudah terjadi penukaran pemberian senjata dari Fanboys versus Zute. Ya, betul sekali. Sementara itu dari Obio juga sudah menggunakan M16 dan Zute menggunakan SKS-nya. Inilah kita tunggu ya. Fight di early game. Ya, betul sekali. Kalau kita lihat tadi di Miramar pertama, Navi bisa mendapatkan winner chicken dinner dengan pemain yang agresif dari awal match. Akankah hal itu terulang kembali match kali ini? Bisa jadi iya, bisa jadi enggak. Karena kalau kita lihat juga ya sekarang Execute tuh mereka split. Mereka split dan kalau misalkan mereka memang niat ngeras pun mereka masih kekurangan dari segi weapon. Bisa terlihat tadi Zute sama Fanboys aja sharing-sharingan senjata. Nah, itu dia teman-teman semuanya, nampaknya dari Fate mencoba untuk mengarah ke area yang lainnya. Fate namun akan coba diburu oleh seorang Oldboy dan juga Tizi kali ini. Tapi dia Fate. Iya betul. Ini Navi tuh kalau ngeliat orang kayaknya dia nggak seneng gitu kalau nggak dikejar ya. Benar-benar mau di-confirm kali ini killnya dan langsung di-list begitu saja dipulangkan. Jadi orang pertama pulang ke arah lobby. Ya, menghemat peluru ya. Jadi dengan lindasan aja langsung auto meninggal juga. Dan kayaknya ini Execute dari tentang painting juga. Lootingannya jadi nggak nyaman. Mau ngeloot jadi nggak nyaman. Kemudian dan Zute pun ter-take down oleh seorang Tizi. Bener diobrak. Akan ditabrak lagi. Ini petabrakan yang kedua kayaknya. Jadi kayaknya Oldboy itu tugasnya udah yang ngakhirin bener kan ditabrak lagi. Gak kena. Itu pada ketam loh. Gak clean. Oh ternyata Kelinda sih bisa sakit itu dari tabrak. Oh benar. Kelinda sakit. Bisa loncat ya. Kenapa bisa loncat? Makanya itu. Tersisa seorang Fanboys nampaknya akan coba diburu oleh Matic, Oldboy dan juga Tizi. Ini Oldboy and his buggy. Oldboy and his buggy. Terus kemana-mana, lihat tuh. Sono bawa. Apa itu jalan kaki? Saya jalan kaki. Oldboy and his buggy. Dan kita Execute. Semua ini udah kemana-mana. Fanboys berdiam saja di pojokan. Tadi lindas ya. Jahat ini. Kayak biarkan banget lihat gitu ya. Oh, mereka juga buat konten. Oh iya benar. Ya seakan-akan ya. Mereka nanti Navi gameplay. Apa? Rebahan lagi. Ternyata Execute yang bermain. Iya, nyaman. Menikmati permainan dengan kasur bukan kasur tebal. Apa selimut tebal. Itu kayaknya tidur beralasan selimut juga udah berasa kasur sih kayaknya sih. Enak banget. Dan kita lihat Oldboy. Fix ini Oldboy and his buggy. Bikin konten beneran deh. Kita lihat nanti gimana cara mereka bakal masuk lagi ke dalam circle. Ini Fanboys bener-bener udah nggak bisa bikin style. Kalau sampai bikin tim satu aja kepencet kegeser maju dikit udah pasti ketahuan sih.
Betul. Kayaknya ditaruh aja di HP-nya. Iya. Kayaknya udah lebih baik kayak gitu sih daripada soalnya 4 orang di situ. Benar. Wah, sangat bahaya dan ini Archer yang juga berada di posisi berbahaya, berada di atas Gunung Miramar. Betul sekali, sementara itu dari yang lainnya PW88 akan coba berhadapan dengan Lutz kali ini akan coba diputus oleh seorang Karyl Ho juga satu pemain Federal nampaknya akan coba masuk ke arah gudang yang sudah dikuasai oleh PW88, namun Federal sangat low edge, dia akan coba dicari oleh seorang namun granatnya dari seorang top bisa men-take seorang Federal. Yes, sekali dengan sangat on langsung saja menumbangkan seorang Federal. Karyl Ho berada di dalam truk, akhirnya keluar. Waduh, di kanannya juga ada orang, ini bakal sulit banget bener aja Ice langsung menangkap Karyl Ho dari sisi yang lain. Betul sekali, nampaknya push yang coba dilakukan oleh akan sedikit terhambat, namun ada sebuah bala bantuan yang terlambat tadi dari Chowski dan juga dari Golden. Iya, terlambat tapi seenggaknya nggak nabrak kayak di Sanhok tadi ya. PW88 tadi yang ngelakuin itu. Tidak menyerahkan diri begitu saja, namun kali ini pakai dari dan juga Chowski tidak menyerah begitu saja. Mereka akan coba mencari, akan coba melawan dari PW88 yang sudah men-take down 2 rekannya. Yes, betul sekali. Cukup tidak terprediksi ya. Kirain bakal cabut, nggak mau fight, tapi ternyata kali ini dari Loops malah nantangin gitu, nantangin PW88. Ya betul sekali, Golden dengan AKM-nya akan cepat ke arah depan mencari seorang korban, bisa mendapat 1 orang fighter take down. AKM-nya langsung aja headshot, bakal dipush atau enggak? Loops Chowski sudah ngejemput Golden naik motor kemana nih? Reng. Anaknya mengubah ke arah yang lain sih, tidak melakukan push ke arah. Reng kali ini akan coba diburu oleh stop karena melihat ada kecelakaan yang terjadi di sana. Niatnya reng kabur, reng ketangkep gitu kan. Betul. Namun masih bisa selamat juga Golden dan juga Chowski menuju ke compound tersebut. Iya betul. Mungkin aku agak bingung juga sih. Dia udah tahu ya 2 orang di take down di situ. Ya. Tapi kayaknya masih nyoba apa ya, penasaran gitu sama siapa aja sih ada di dalam situ. Ya. Atau mereka mencoba men-take down 1 pemain sehingga dari PW88 harus revive dulu. Nah, waktu revive itulah dimanfaatkan mereka untuk kabur. Betul. Dan akhirnya mereka berhasil kabur. Cuman sayangnya tadi kalau kita lihat motornya udah tertumplek kan. Ada lagi vehicle, mereka masih PR sih buat nyari vehicle tambahan untuk melanjutin rotasinya. Ya betul sekali, kita berpindah ke area lainnya, yaitu dari tim RRQ yang bermain dengan cukup ganas di hari ini. Mereka berada di area high ground yang berdekatan dengan 1 pemain dari Archer Gaming, yaitu Fabian. Yes, Fabian yang berada di gunung. Tadi juga sempat terlihat ada Archer Gaming yang lain tadi ada di atas gunung. Ya, kalau kita saksikan kali ini nampaknya Fabian seorang diri kalau dilihat dari minimapnya berdekatan dengan tim RRQ saja. Betul. Kalau lihat dari minimap seorang diri, dan kali ini sudah berusaha untuk mengspot dengan mini dan scope Kailan. Sementara Blue Beast ini adalah tim yang sedikit tidak terhighlight, bukan sedikit tidak terhighlight sekali bahkan di setelah mereka bisa dikatakan membuat kejutan di pertama dan week kedua, memasuki week yang ketiga dan week yang keempat ya sepertinya sedikit hilang keberadaan dari Blues dari pemantauan kita ya. Iya, kayaknya lebahnya masih mencari madu, dan sementara kalau kita lihat dari circle-nya sudah mengecil kembali, masih terus ke arah tengah. Biggest Red Aliens cuman bergeser sedikit aja dari PK doang. Sementara itu Aero harus berjuang, mereka cukup jauh untuk masuk ke dalam circle-nya, dan kalau kita lihat jalur rotasi dari Aero saat mereka dalam circle itu sudah ada dari tim Secret dan juga ada PW88. Ramai, sangat ramai. Ini Aero perlu puter otak sih, gimana caranya bisa masuk, dan timingnya juga mereka harus kalkulasi dengan tepat. Ya itu ya. Sementara itu dari Bigetron masih cukup nyaman, mereka akan segera melakukan rotasi juga untuk mencari area-area berikutnya atau top berikutnya. Yes, betul. Mereka checkpoint berikutnya. Tapi kalau kita lihat dari Ryzen kayak parkir Radonya terlebih dahulu ke dalam rumah. Ini tempat yang cukup enak juga sih, Sans. Tinggal masukin parkirin mobilnya ke dalam. Ini ada cekungan juga. Dan itu ada di high, bahkan bisa melihat polis lagi rotasi. Tapi hati-hati, look, ada peluru nyasar dari sisi lain. Oke, di atas gunung. Kali ini dengan SKS-nya kali 8 digunakan akan tepik ke arah depan cari pemain-pemain dari Bigetron, namun dia juga terkena damage dari seorang Luxi atau Luxi tadi. Betul, ini cepat banget tadi ngepick dari Solkai, masih berusaha untuk nge-tag
lagi berusaha lagi buat nge-tapping up, dapat apa enggak? Berhasil untuk cover dari Bigetron Alliance. Betul sekali berada di area high ground. Kali ini Footballis akan coba berhadapan dengan Bigetron yang mana Bigetron menguasai rumah dewa di belakang sana, di bawah sana maksud saya. Betul. Dan sementara di sisi lain nampaknya pertemuan terjadi di bukit, bukan di bukit, di gunung. Ya, ini dia dari RRQ akan berhadapan dengan Archer Gaming, di mana dari Ernie akan melakukan push juga sudah berada di sebuah kompon mereka mengusir pemain-pemain dari Archer Gaming, namun tidak dibiarkan begitu saja di mana Ditui. Oh, nampaknya Ditui akan segera melakukan parkir ke dalam kali ini. Archer Gaming benar-benar dipukul mundur, bahkan kali ini dari Beer Eleven masih berusaha untuk melakukan spray terus menerus. Sementara oh my god, the rival bertemu dengan Ewan kali ini rotasinya dipong mentah-mentah dengan red dot dari Dante. Dengan dua player dari Bigetron Alliance, mampukah Bigetron Alliance mengembalikan posisi ini? Ya, betul sekali, di mana mereka harus berhadapan dengan Ewan kali ini setelah mereka tadi berdekatan dengan Footballis. Luxi akan segera berhadapan dengan Mine, nampaknya kali ini dengan M4 yang ini akan segera bersiap menghadapi dua pemain Bigetron yang masih bisa nembak. Wow, gila, tiba-tiba dipotong, bener-bener dipotong. Dua player dari Bigetron Alliance lagi rotasi. Dia nggak sadar tiba-tiba udah ada Ewan di atas gunung. Betul sekali, akan coba dipisah juga oleh Sinister kali ini saat keberadaan dari pemain-pemain Bigetron itu. Namun pemain Bigetron ada di sebelah yang lainnya kali ini. Zuxi akan coba spray ke arah depan, berganti kembali. Betul sekali, kembar Zuxi dan Luxi yang tersisa. Apakah Ryzen mampu diselamatkan? Masih blink out di depan sana, sementara Luxi masih berusaha untuk mencari positioning yang enak, melakukan spray ke depan sana, tapi masih belum berhasil ditaklukkan. Angle shotnya tertutup. Ternyata dari sisi lain ada Dante. Betul sekali, di mana Zuxi juga berkata satu dan tadi tertakedown. Akankah Zuxi bisa menyelamatkan kembarannya? Namun kali ini Zuxi memilih untuk berputar, dia menyelamatkan placement poin nampaknya. Betul sekali. Aduh, lagi rotasi gantiannya ketangkep. Memang posisi dari Ewan enak banget tadi kalau mau nembakin ke arah bawah. Ya, itu benar-benar free banget. Enak banget. Ya ini dia ya. Memang jodoh itu gak kemana. Lagi-lagi ketemu. Betul sekali, nanti kita berpindah ke arah yang lainnya. Nama Gatsen akan coba berhadapan dengan EUT. Oke, kali ini kita jalan dari Victor. Ke depan. Very good di Baltic Wall, tapi ternyata Very good berhasil mendapatkan satu player lain dan jam shoot ke depan. Gak berhasil, malah voting, malah membuka badan, masuk semua damage di Rokis. Ya, Rokisnya akan coba menyelamatkan temannya. Ya, namun sudah dipulangkan teman dari seorang Rokis tadi. Mana sempat Telat. Ya itu dia tadi, usaha yang cukup baik juga sudah dilakukan oleh Gatsen. Betul sekali, kita berpindah ke arah yang lainnya. Ini dia United, di mana mereka masih terus berupaya juga, Popeye juga harus pulangkan tadi oleh Ewan lagi-lagi. Betul, dan bisa terlihat juga di live weekly ranking kali ini paling tinggi masih dipegang oleh RRQ. Apalagi dia masih bermain di match kali ini. Ya, betul sekali. Di mana kalau kita lihat nampaknya dari 4AM mereka berada di posisi 14 karena mereka sudah menghabiskan semua match mereka di hari ini. Di 14 loh. Hanya mendapatkan 80 poin saja. Kalau sampai DRS dan bermain dengan bagus, ini 4AM bisa ke bawah loh. Benar. Ini hari pertama yang cukup mengejutkan ya. Dan kalau kita lihat juga Konina Power udah nggak bermain. Bigetron Alliance masih cukup nyaman, dia berada di hashtag 6. Masih ada Zuxi juga yang survive, masih bisa nambahin pundi-pundi poin. Dan nampaknya yang lebih bisa kita lihat ya, 4AM dan Nova ini kebalikan minggu kemarin. Nova minggu nggak lolos. Hari ini di lusa minggu ini dia masuk ke jajaran top 3 tadi. Ya. Janjian kah? Gantian kah? Gantian. Zuxi kayaknya pulang deh. Pulang kampung ke Pekado. Dia udah balik ke halaman rumahnya. Banyak konten. Tapi di sisi lain kita Arrow Frenalre. Tadi terlihat di Killing Pins berhasil mendapatkan satu player. Ya, betul sekali, namun belum kita lihat seperti apa fight yang terjadi antara Wolf dan lawannya. Kita masih terus memantau area dari Biru dan juga Ditui yang mana mereka berdekatan dengan lawan tadi. Kita kembali ke area yang berdekatan dengan Navi kali ini. Ada juga Argame. Ada 3-way showdown ya, masih berkumpul, masih belum ada banyak perang signifikan yang terjadi. Kalau kita lihat masih ada 16 tim juga. Kalian bisa lihat di live weekly ranking di atas juga, itu ada ulangan yang tadi.
itu 1 2 3 4. Nova sekarang malah yang gila ya hari Iya, ini. itu dia. Itu yang bisa kita lihat di hari ini dan kita melihat bagaimana Bigetron masih bertahan di posisi 6 juga. Namun masih ada besok teman semuanya. Masih ada 4 match yang akan dimainkan Bigetron besok. Yes, betul. Tapi masih ada Zuxi juga masih survive. Iron Wolf kali ini nih. Iron Wolf dapat tempat enak nih. Wow, Di jam 5 tadi di arah jam. Nampaknya mereka muter cukup jauh ya, Cil ya. Ya, betul. Tadi dari atas ya. Dari atas berarti masuknya rotasi masuk dari jam 5 tapi kali ini ada Heavy Matic orang diri lewat begitu aja nyerocos. Robos dan bakal spray EUT. Kok nggak kena ya? Oh, Tixi juga nampaknya kali ini akan coba melakukan push ke arah ke founder EUT 2 orang dari area mereka dari tim Navi kali ini akan berhasil. Push yang dilakukan oleh akan mendapatkan granat ke arah depan terlebih dahulu, dimasak-masak dengan matang, dilemparkan ke arah depan, benar sekali ke arah jendela, namun tidak ada siapa di sana. Yes, betul. Dua lawan 4 apakah berhasil? Meku di belakang juga sudah start take down Old Boy juga. Berarti menyisakan 2 player aktif. 2 player aktif ada lemparan ke arah Matic. Hampir saja terkena granat. Cukup flashback saja. Itu sekali nampaknya push jalan oleh Navi. Mereka harus bayar dengan mahal di mana satu orang dipulangkan dan satu lagi sedang terkena. Harus segera diamankan. Lemparan granat yang dilakukan Matic bisa mendapatkan satu orang tadi dari EUT. Yes, betul. Lemparan granat yang sangat point dan kali ini Matic akan berusaha mengongkang kembali. Jangan sampai meledak di tangan. Lemparan ke depan nggak membuahkan apapun. Ya, lebih spot harus dipulangkan di sisi lainnya. Dan kita saksikan dari EUT masih melakukan revive terlebih dahulu. Ada fire yang dilakukan juga kalau kita dengar dari Crane nampaknya mencari pemain dari Navi yang sedang melakukan revive. Yep, betul. Dan ini mereka fight di luar zona. Mereka masih punya PR juga untuk masuk. Dan kalau kita lihat dari pergerakan Tixi, dia udah mulai berlari menjauhi area perang. Matic masih nahan di sini. Bahkan dari EUT sedikit kebingungan. Ya, betul sekali nampaknya dari EUT akan coba menggunakan vehicle juga, namun sudah ditahan oleh seorang Matic. Akankah Matic melakukan spray ke arah depan dan vehicle yang dilakukan digunakan oleh saya? Iya, betul. Di sana juga tadi sudah ada PO88 yang dipulangkan di posisi ke-15. Mobilnya meledak. Bahkan A1 kenapa tuh tiba-tiba mobilnya? Oh iya, kalau kita lihat di kill feed-nya. Itu kali ini kita saksikan anaknya dari masih tahan 2 orang. Ada Dante dan juga Sister yang masih ditahan. Ya, betul kali A1 berusaha untuk masuk ke dalam Pekado, ditahan oleh Bluebees kali ini pergerakannya bahkan sudah mengisi seluruh rumah L. Ya, sementara itu Zuxi masih cukup aman di kasino di depan sana. Yap, bakal tungguin aja sampai timing yang tepat untuk masuk lebih dalam ke dalam. Ya, kita saksikan nampaknya dari EUT satu pemain mereka takedown oleh Footballis kali ini. Footballis kayaknya mau kamu juga dia butuh poin, soalnya butuh poin setelah beberapa match mereka kehilangan poin. EUT playernya juga sudah mulai di take down satu persatu. Rontok, Lutz masih berusaha untuk melakukan healing. Tapi kalau misalnya mereka orang masuk pun masih ada tim lain yang sudah berjaga-jaga di depan, sudah QSC. Nah, ya, kita saksikan nampaknya perjuangan mereka akan coba masuk dalam circle itu cukup sulit karena tertahan oleh seorang Ernie, Bireleven, D2E dan juga Jin yang menahan pemain-pemain dari ET dan juga Footballis tidak bisa masuk ke dalam circle-nya. Ya, betul sekali, ditahan banget sama tim Argentina diberi tapping terus-menerus. Sementara kita lihat dari circle-nya ternyata mantul balik. Waduh, akankah ini yang indah untuk Nova? Ya, betul, mereka menjadi satu-satunya tim yang cukup nyaman di dalam circle-nya, namun mereka akan coba berdekatan dengan DRS. Aero juga harus masuk segera ke dalam circle. Ya, Aero Wolf untungnya di depan nggak terlalu banyak tim. Bahkan ini kalau kita lihat Jimmy berhasil menumbangkan satu player dari arah QSC. Ya, D2E tadi harus terkena oleh seorang Jimmy dan kali ini kita saksikan Jinan masih terus berjaga-jaga mencari angle shoot ke arah tim Footballis dan juga ET dari tadi mereka tahan di luar circle dan akhirnya Footballis pun nampaknya harus dipulangkan. Navi Footballis beriringan pulang ke lobby bersama-sama kakinya diseret. Dan kayaknya dari udah sulit sih Mas Frey ke depan. Ini udah harapan terakhir dia. Bahkan apa dapat kita lihat orang early namun tidak bisa melakukan banyak hal karena dia sudah termakan oleh Blue Zone juga. Ernie berkaitan juga dengan tim yang lainnya akan coba di revive dan Elite United harus dipulangkan. Godsend berlari sama-sama masuk ke dalam circle, namun mereka di depan mereka ada Gaming. Saling menahan satu sama lain. Bahkan Fabian berhasil untuk spray ke arah depan. Zuxi kayaknya tertangkap oleh Bluebees.
harus dipulangkan di Getron. Nice try teman-teman semuanya. Hashtag nice try, dan di sisi lain nampaknya satu pemain dari Archer Gaming tertakedown oleh Gaten. Yap, bukan fight di sini. Masih ada Gaten yang berusaha untuk menumbangkan Archer Game di depan sana. Bahkan ada RQ juga di lapisan belakangnya. Nah, ini 3-way shot dan bisa berhasil mengeliminasi Archer Gaming. Mereka masih terus melawan RQ. Kecuali RQ move on atau pindah dari tempat lain. Jimmy bisa berperan satu orang dari Archer Gaming. Para boy juga kita saksikan kali ini dari RRQ. Mereka harus segera masuk dalam circle dan sudah ditunggu oleh Nova. Wah, itu pukul di sini enak banget. Ada rumah dalam circle. Terlihat dari Airwolf. Dia berhasil untuk mengisikan circle. Benar sekali, Airwolf nampaknya sudah mulai merapat. Kali ini sudah masuk dalam circle-nya Spawn dan juga 3 pemain Airwolf yang lainnya sudah berada di circle kali ini. Yap, betul sekali. Sementara di sisi lain ini masih Godsend yang benar-benar mati-matian berusaha untuk membersihkan jalur aslinya. Tapi RRQ nggak mau pindah. Mereka nyaman di situ. Nggak kena siapapun. Para boy bahkan yang kali lihat pergerakan dari Godsend dari atas Arab. Ya, betul sekali. Akan coba diberi sebuah first aid terlebih dahulu. Akankah berhasil? Tidak berhasil. Sayang sekali, harus dipulangkan. Mana semua sudah terlambat. Bluezone terlalu sakit. Dan kita lihat juga di sini ada bakar-bakaran yang terjadi. Ewan dengan Blue Beast masih fight terus-menerus juga. Sementara kalau kita lihat dari lain sudah ada Team Secret yang dipulangkan. Ya, betul sekali, Aero. Diam mematikan mereka kembali merapat ke arah gudang yang dikuasai oleh tim Nova. The old rival Nova X Aero akankah terjadi kembali lagi teman-teman. Hashtag Indopnya. Hashtag Rising Love. Dari Acan juga mereka masih terus bertahan dari pukulan tim RRQ, namun A1 harus dipulangkan kali ini. Top 5 untuk Airwolf masih bertahan. Belum ada player dari Nova kayaknya sadar sih. Kontra ada Airwolf mereka. Ya, karena tadi Airwolf nampaknya sudah melakukan open fire juga Cicil ke arah gudang dari tim Nova. Mereka harus masuk ke arah pertahanan dari Nova karena mereka kalau mereka lihat di circle-nya mereka ada di ujung, benar-benar di ujung banget. Di ujung banget, mampu nanti Airwolf melakukan takedown terhadap compound yang dimiliki oleh Nova. Sementara kalau kita lihat dari lain arah, lihat lagi pergerakan dari Blue Beast masih lengkap berempat tapi dipotong rotasinya oleh DRS oleh RQ. Kiri kanan ditembak terus. Blue Beast berada di situasi yang sangat-sangat terjepit. Mereka ditembak dari arah dari kiri dan kanan. Ada juga DRS kali ini, namun mereka masih terus bertahan di bawah sana. Berada di area roll. Mereka harus segera naik ke arah atas, naik ke gunung, namun mereka berhasil. Sudah sangat luar biasa orang. Yes, lu udah low HP dan ternyata tadi para boy berhasil mendapatkan mobil dari RRQ meledak dan dipulangkan begitu saja. Berarti 4 untuk Airwolf. Sementara itu bisa memanfaatkan momentumnya yang langsung pelan-pelan masuk ke dalam circle. Airwolf berada di atas bukit. Oh my god, lihat itu setupnya enak banget, tapi mereka belum melakukan mainan yang cukup pasif kali ini. Betul sekali, dan sisi lain nampaknya dari seorang Nima. DRS kali ini akan coba melakukan pick arah mencari pemain-pemain dari Blue Beast, namun belum ketahuan posisinya karena banyak sekali dengan cekungan lakukan yang berada di Bukit Mimar kali ini. Banyak sekali cekungan, entah itu celah surga atau celah neraka. Nanti kita lihat saja. Blue Beast masih berusaha untuk terus-menerus berlari masuk beriringan. Lupa berhasil mengendalikan satu wilayah NV. Order 6 takedown. Betul sekali, order harus tertakedown di sana dan ini bisa membuat perjalanan dari Aero masuk ke dalam circle cukup mudah. Namun dari sisi lain para boy bisa mengorbankan satu orang kembali tadi. Oke, para boy is back. Nanti kita saja. Nampaknya menjadi palang pintu untuk maju ke area tahanan dari tim Nova. Selain disaksikan Luva masih terus berusaha untuk masuk ke dalam circle juga. Betul, karena ini tempatnya Nova udah menjadi incaran bagi seluruh tim. Itu kayak gudang bener-bener yang diincar semuanya. Iya, dan itu juga tempatnya cukup terbuka kali ini. Para masih dapetin tempat yang enak di coverin smoke. Player dari Blue Beast juga ditumbangkan satu persatu. Kita berganti ke arah Potato. Ini dia berada di area high ground, bisa mendapatkan satu orang tadi kata selalu lihat. Hazelnut mendapatkan seorang Zen. Iya betul sekali, DRS juga udah diotak-acik lagi sama Airwolf masih berusaha untuk masuk. Berhasil Airwolf menyelutat touchdown ke area bawah. Bergerak sama-sama kali ini, mereka bergerak as unit.
bergerak beriringan akan coba masuk ke pertahanan dari tim Nova. Yes, Nova masih terlalu fokus dengan DRS kali ini, terus menerus memberikan tembakan ke DRS. Dua player sudah ditumbangkan oleh Nova. Masih ada dua lagi, apakah sempat DRS? Sisa satu nih, malah di belakang smoke. Ya, sekali bahkan Nova sudah mendapatkan 13 poin kill kali ini. Posisinya enak banget ya. Itu benar-benar dari circle ke berapa tadi? Ke-5. Mereka berada di sana. Dan mereka melakukan split King dengan para mengambil sisi kanan, Order Jimmy ngambil sisi kiri. Ini Aerowolf kita ragu-ragu sih. Dia maju enggak ya? Ya, maju enggak ya? Karena dia kayak nungguin timing terus gitu. Mereka butuh smoke. Namun nampaknya dari Aerowolf mereka sudah kehabisan smoke sehingga mereka tidak bisa membuka jembatan smoke untuk masuk ke dalam gudang yang dikuasai oleh Nova tadi. Wow, ini old rival lagi ya. Dari Candy pindah ke Miramar. Betul. Mampukah Aerowolf Climax mendapatkan winner chicken dinnernya di game kali ini? Hashtag Indopride. Like juga jangan lupa teman-teman, hashtag Rising Wolf karena kesempatan Aerowolf untuk mendapatkan poin lebih. Ya, betul sekali teman-teman, semuanya kita harapkan Aerowolf sang serigala abu bisa mengamuk di match kali ini, di match terakhir di hari ini. Masih bertahan dengan 4 orang. Tadi ada sebuah ledak ke arah depan juga. Para boy sudah menjaga posisi dari Renalre. Namun Potato akan melemparkan granat ke arah depan kali ini. Akan coba dilemparkan ke arah dalam gudangnya. Yes, betul. Lemparan granat dari para boy yang ternyata menumbangkan satu dari Aerowolf, tapi beruntun dilemparkan kembali. Oh my god, banyak sekali red zone buatan yang dilemparkan oleh Nova. No, but nice try.